Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa yang Allah kasih petunjuk kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, namun siapa yang Allah sesatkan, Allah kok menyesatkan? Tentu setelah Allah kasih kita akal untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tentu setelah Allah kasih kita hati nurani untuk bisa merasakan mana yang baik, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Dan tentu setelah Allah turunkan Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda yang sempurna antara yang hak dan yang batil, kok kita masih memilih kesesatan, fala hadiya, maka tidak ada lagi yang bisa memberinya petunjuk. Maka mari sama-sama kita perbaharui kesaksian kita kepada Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Haji Harjaka yang mengundang saya pada siang hari ini di tengah para Ustaz Asadir, Ustaz Untung Cahyono, apa namanya dalam bahasa Arabnya itu, Mufli Anwari. Ya, Ustaz kalau Untung Cahyono katanya kurang Islami gitu. Makanya Ustaz Untung Cahyono, Untung itu adalah Mufli, Cahyono adalah Anwari. Boleh tidak? Ustaz Parwoto dan Ustaz Sri, alhamdulillah ini kita sambil menunggu Ibu Bu Bupati Haja Kustini. Mudah-mudahan Bu Haja Kustini nanti bisa segera hadir membersamai kita, dan seluruh jamaah calon haji ataupun yang umum, ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, amin. Karena masih suasana Aid, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Tadi sudah diperkenalkan, ya, nama saya Syakir Jamaluddin, kebetulan anggota Muhammadiyah Sleman, ya, di PRM Bodeh. Tadi pagi sudah mengisi pengajian kopi ngaji di Omah Sawah Bodeh. Karena pandemi, makanya saya ngadakan kopi ngaji di ruang terbuka setengah 6 sampai setengah 7. Ada tanya jawab. Sebenarnya kopi ngaji itu, Pak Tri, itu karena tadi disebutkan saya aslinya dari Solo, Sulawesi Selatan. Coro Makassar ini kok neng kopi ngaji, kopi mana? Dia tidak minta kopi sebenarnya. Dia tanya, kau pergi
pergi kemana? Dia tanya. Makanya pengajian saya itu saya sebut kopi ngaji. Untuk mau cari tahu tentang Islam, mau cari jawaban berbagai persoalan hidup menurut Islam, jawabnya kopi ngaji. Kau pergi ngaji, karena itu yang bisa mencerahkan kita. Ya, itu sudah 18 kali pertemuan, dan itu kita bekerja sama dengan pimpinan ranting Muhammadiyah Ambar Ketawang Barat. Karena Muhammadiyah cabang Muhammadiyah ranting itu disiplin. Rata-rata kita tidak mau mengadakan pengajian karena pimpinan pusat Muhammadiyah belum mencabut maklumatnya. Walaupun kemarin Pak Presiden sudah mengatakan boleh lepas masker di ruang publik. Tadi di ruang publik ya. Jadi saya taat sama beliau, saya tidak pasang. Ya, alhamdulillah. Tapi saya katakan jangan hari Ahad, karena hari Ahad dipakai nanti suatu saat kita dibolehkan untuk pengajian hari Ahad pagi, sebagaimana biasanya kita tetap mengadakan pengajian. Ya, Bapak Ibu yang dibolehkan Allah, saya diminta untuk menyampaikan halal bihalal. Saya beri judul keteladanan sikap dan sifat pimpinan dan warga Muhammadiyah. Ya, sampai nanti Mang Ayu Bagio terhadap calon jamaah calon haji, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu banyak ayat yang berbicara tentang sifat dan keutamaan orang bertakwa, tapi kenapa ayat yang dipilih untuk dibaca oleh qari kita tadi, oleh ustaz dan mubalik 98% mesti memilih wasanimu? Betul-betul secara tidak sadar sudah berapa kali kita mengikuti halal bihalal. Ada yang ikut di UMY, kebetulan Fakultas Pertanian. Bulan ini nanti saya mengikuti pengajian halal bihalal Ustadz Sakir 3 kali. Saya katakan rasa melu paling itu Ustadz ini berdua ya di sini termasuk nanti di Turi ya. Nah, tapi coba kita perhatikan ayatnya wasani itu kan berapa persen kira-kira? Hampir semuanya pakai wasani itu. Ali Imran 133 sampai 136. Saya mau tanya, ini jujur ini supaya ada interaktif di antara kita. Apakah ayat ini berkaitan dengan makna halal bihalal atau sawalan? Ya, tidak. Berkaitan atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Bagus sekali pertanyaannya. Ini Pak Ardiaken ini Pak chemistry-nya itu politikus ya. Tidak menjawab secara jelas. Bisa iya, bisa tidak. Tapi ini mufasir ini, ahli agama betul. Ya, bisa iya, bisa tidak. Saya setuju itu. Tapi kalau misalnya ditanya langsung, apakah berkaitan dengan halal bihalal, sawalan? Ya, kalau dilihat ayatnya sebenarnya tidak. Tapi ada yang mengatakan itu berkaitan karena berkenaan dengan sifat dan keutamaan orang muttaqin. Puasa kemarin tujuannya kan la'allakum tattaqun. Nah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Coba ya. Jadi apa? Berkaitan dengan tema takwa. Tapi pertanyaan saya berikutnya, emang
sifat orang beriman dan bertakwa itu bagaimana di surat itu. Sifat orang beriman dan bertakwa yang disebutkan di surat Ali Imran 133 sampai 136 itu bagaimana? Su'ah ila maghfirah mir rabbik. Orang beriman itu kalau diajak menuju pada ampunan Allah, amalan puasa ini mendatangkan ampunan Allah. Sampai-sampai Jibril itu mengatakan, Syaki Abdul adraka Ramadan fansalah minhu wa lam yughfar lahu. Doanya Jibril yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat menaiki mimbar, dia bilang begini, celakalah seorang hamba yang dia itu menjumpai Ramadan, tapi dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa beroleh ampunan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amin. Loh. Lah kira-kira kita ketika ada ajakan menuju kepada ampunan dan surganya Allah, apakah kita bergegas datang ke masjid? Lah itu kok mau surga? Apakah kita sudah mampu menahan amarah, mengendalikan emosi saat kawan kita di organisasi agak berbeda dengan keinginannya dan usulan kita? Atau misalnya apakah kita mampu menahan emosi ketika ketemu sama istri atau suami kita? Lah itu karena ayat tadi kan wal kadhimina ghaib. Ini penceramah ini kayak apa namanya, si malakama juga, ya, berada di ini. Kata istri saya, iya ya, bapak dari ceramah kemana-mana, sampai di sini kita ceramain katanya. Gantian katanya. Iya, dia bilang sama saya ketawa gitu. Ya memang penceramah itu tidak kemudian anti ceramah, kadang-kadang pulang ke keluarganya diceramain ganti. Ya, ya ini bukan pengalaman pribadi, wallahi. Nah itu, apakah kita sudah memaafkan semua orang meskipun terhadap orang yang bersalah atau curang kepada kita? Dalam sawalannya Pak Ketua Umum, apa itu? Ada sifat rif'ah, ya, mampu memaafkan orang yang berbuat salah dengan kita. Ya, wah itu tingkatan tertinggi, bukan hanya mampu berbuat baik kepada orang yang selama ini menjahati kita. Sudah sampai situ kan? Wallahu yuhibbul muslimin. Padahal Allah itu sangat mencintai orang-orang muslim. Jadi kok pedemen? Maaf ini mungkin agak kasar nih. Pedemen kita menyinggung ayat ini sementara kita tidak segera bergegas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau diharamkan mungkin masih pertimbangan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Ayat ini berkenaan dengan apa? Halo? Bapak Ibu, ayat ini berkenaan dengan apa? Riba. Iya. Nah, ini Pak Isni. Ya, tadi sudah bertakwa Allah minna minkum, mohon maaf lahir batin 2 kali. Saya datang ke sini ke depan nomor 1 kan biasakan show pertama. Saya sudah buka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf lahir batin kembali ya kali. Bapak jangan haji, bukan, silakan di belakang. Oh terima kasih, saya ke belakang. Pas ketemu lagi gitu. Pas ketemu lagi lahir batin 2 kali. Tapi tidak apa-apa. Sudah lama tidak ketemu karena pandemi, ya, karena pandemi lama sekali. Mungkin dia tidak tahu juga bahwa ternyata Ustaz Zakir sudah gemuk ini. Nah, Bapak Ibu,
Ya, coba baca 3 ayat sebelumnya, Ali Imran 130, ya ayyuhalladzina amanu apa? La ta'kulur riba adha'afan mudha'afan. Oke, coba ngaji lagi, jangan hanya ngaji di Ramadan kemarin, tapi kemudian tidak ngaji sekarang. Ya, ngaji, hafalkan bagus, tapi di Muhammadiyah bukan hanya sekedar menyuruh warganya, pimpinannya untuk menghafalkan, tapi pahami maknanya. Karena Muhammadiyah terlanjur mengatakan, ya, gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah al-maqbulah. Ya, jadi itu. Jangan sampai seperti yang dikatakan mufassir. Dia mengatakan begini, rubba kalil Quran wal Quran yal'an. Begitu banyak orang yang membaca Al-Quran, dia tidak sadar Quran itu ternyata menuntut perbuatannya. Nauzubillah min dzalik. Karena dia paham yang dibaca. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Ya, ketika dia menjadi penjual dia kurang timbangannya, ketika dia menjadi pembeli, saya pernah melihat ada orang yang membeli buah, dia cicip semua buah itu. Ya, ini cicip, kecil, tapi dia tetap makan buah yang sama. Kalau saya hitung 1/4 kilo sendiri, tapi dia tetap, itu curang Bapak Ibu. Padahal Qurannya sudah jelas mengatakan itu. Ya, nah itu kira-kira, ya. Jadi ayat itu Ali Imran 130 sebenarnya berkenaan dengan riba. La ta'kulu riba adha'afan mudha'afan wattaqullah. Nanti ayat berikutnya 131, wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Dan takutlah kepada neraka yang aslinya disiapkan khusus bagi orang kafir. Apa? Boleh nggak saya singgung istilah kafir? Iya, karena memang ayatnya begitu. Masalah bagi non muslim malah lebih. Ya, ada yang mempermasalahkan, Syekh, jangan disinggung tentang, jangan mengkafirkan orang non muslim. Oke, ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Syekh langsung menjawab, itu surat apa ya? Surat Al-Kafirun. Nama suratnya Al-Kafirun. Masa kemudian surat non-muslim. Istilah kafir itu istilah khas orang Islam. Camkan itu. Istilah khas dalam Quran dan hadis menunjuk kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, selesai. Itu ya. Nah, jadi tidak ada masalah. Saya kembali. Ini tadinya neraka itu disiapkan bagi orang yang kafir, tetapi ini keras nih, orang-orang yang beriman itu bisa mencicipi neraka. Memang dia tidak abadi di neraka. Loh kok bisa? Karena dia melakukan dosa. Dosanya apa? Riba. Ijtanibu sab'al mubiqat, kata Nabi SAW, jauhilah 7 yang membinasakan. Al-israfu billah, mempersekutukan Allah. Kemarin ada peristiwa Mandalika. Kemudian ada yang mengandung-ngandung sesuatu di luar piring. Mbak Rara. Ya. Kemudian setelah itu ada yang mengatakan itu entertain saja, hiburan saja. Tapi sebagian di grup WA itu membela, apa katanya? Itu memang kepercayaannya. Tapi justru yang membela itu orang-orang Islam. Anda tahu, barang siapa siapa yang mendatangi kahinan, arrafan, dukun atau orang pintar, fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan apa yang dikatakan oleh si orang pintar itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia sudah kufur kepada apa yang
Nabi Muhammad SAW. Kelihatannya perkara sepele, masih bagus itu Bapak Ibu. Ya, ada yang lanjutan hadis yang berbeda. La tuqbalu sholatuhu, tidak diterima sholatnya. Sholatu arba'ina lailah. Berapa itu? 40 hari tidak ada guna kamu sholat. Hati-hati, ya. Nah, jadi itu. Tapi orang, saya kembali ke Ali Imran 130. Kenapa orang Islam itu bisa mencicipi? Karena ini peringatan keras. Tinggalkan lima. Itu maunya Allah. Ya. Nah, ayat itu sebenarnya berkaitan dengan ayat kelima. Ya. Nah, lalu kenapa ayat ini sering dikaitkan dengan syawalan atau halal bihalal? Jawabnya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, karena ada orang beriman, orang muslim yang menunda-nunda pertobatannya terhadap dosa ibadah. Ini kan mungkin kita sudah Ramadan kan? Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban." Dalam kesempatan yang lain Nabi SAW bilang, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kalau kita berpuasa kemarin bulan Ramadan, kita melakukan qiyamul Ramadan dengan niat iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Nah, mumpung diampuni dosa-dosa kita, maka ya mari kita selesaikan, tuntaskan dosa itu. Insya Allah yang berkaitan dengan Allah sudah selesai, dimaafkan oleh Allah. Tapi berkaitan dengan sesama ini, apakah dimaafkan otomatis? Tidak. Nah, disitulah halal bihalal. Ayat ini sering dikaitkan dengan halal bihalal. Mumpung zero, mumpung kosong, ya. Nah, kemudian saling mendoakan taqabbalallah minna wa minkum. Yang kedua, ada persinggungan dan kesamaan tema yang saya katakan tadi, tema takwa. Meskipun puasa baru memproses orang menjadi takwa, dan sebenarnya belum otomatis karena pakainya fi'il mudhari, la'allakum tattaqun, ya. Tetapi kita tentu ingin mencapai derajat orang yang bertakwa, karena di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling baik, yang paling takwa. Tidak peduli posisimu apa, statusmu apa. Bisa jadi orang yang kita suruh-suruh itu lebih takwa dibandingkan pada kita pimpinannya, ustadznya sekalipun. Jadi tidak ada jaminan bahwa kiai ustadz itu kemudian dia masuk surga atau tidak dibandingkan pada jamaahnya. Kalau jamaahnya itu mendengar baik-baik, sami'na wa ata'na, dia bisa jadi mendapatkan prioritas utama masuk surga. Tapi itu syaratnya di Bapak Ibu yang mau haji, wa timmul hajja wal umrah lillah. Lakukan semua karena Allah, jangan karena yang lain. Singkirkan niat-niatan untuk diakui di atas, di depan namanya. Illa karena Allah. Jadi bersihkan ini. Nah, jadi bagaimana menjadi orang yang bertakwa? Baca ayat pertama. Begitu cara membaca ayat. Tadi kan Ali Imran 133, ya kan? Baca ayat sebelumnya, nanti setelahnya, nanti ketemu tuh pesan Allah secara utuh. Jangan dipotong. Ya, 130, paling tidak sampai 136. Nah, itu sudah cukup. Kalau ini inna akramakum indallahi atqakum, di antara proses penciptaan Allah, menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan dia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi dalam proses interaksi itu, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling baik adalah yang paling takwa. Nah, bagaimana takwa itu? Ayat 1 Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim.
kita tidak mengakui Undang-Undang Dasar 45 itu adalah dasar bernegara kita. Oke? Tapi orang Islam ya la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu dahulukan apapun sebelum melihat merujuk kepada Quran dan hadis Nabi-Nya. Al-Hujurat ayat 1. Yang kedua, orang Muhammadiyah itu ikhlas dalam beribadah dan berjuang dalam Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah. Monggo Bu Bupati, assalamualaikum. Alhamdulillah. Wah, ini dari perjalanan jauh kawasan. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah dan berjuang dalam Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah, yakni hanya menyembah kepada Allah semata dan hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Ini yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu, bukan yang lain. Pada akhirnya nanti kita datang sendiri-sendiri membawa keyakinan kita dan membawa amal-amal kita. Yang lain kita tinggalkan. Kualitas diri. Bapak Ibu sering baca ini dalam doa iftitah sholat kita. Apa tuh awalnya itu? Awalnya Pak yang memilih Allah baik, oke, tetap Bukhari Muslim terutama pengadai. Itu biasanya yang dipegang oleh Muhammadiyah. Ya, ada lagi yang singkat kabiro, sama-sama 3, 2, 1. Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Nah, baik. Saya mau sampaikan ya, dalam doa iftitah sebenarnya untuk iftitah Allahumma baik cukup Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Cukup, tidak usah disambung, karena tidak ada yang menyambungkan itu dalam sebuah hadis manapun. Tidak ada yang menyambungkan. Itu doa sendiri. Nanti kalau misalnya Anda di jamaah haji, Anda akan menemukan imam itu jarang membaca Allahumma baik. Saya coba baca itu, apalagi wajah itu, ya. Tapi rata-rata pendek. Ibnas apa? Allah berkabir, alhamdulillah kafir, wa subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, kalau Anda kepepet, ini aja dibaca. Insya Allah Anda bisa membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Tapi saya mau tunjukkan satu bacaan doa iftitah yang panjang yang ada dalam himpunan putusan tarjih. Sama-sama ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Boleh, wa ana awwalul muslimin, boleh. Ada lanjutannya? Siapa yang hafalkan lanjutannya? Halo? Ada yang hafal seperti bacaan saya? Angkat tangan nanti ya. Sekedar ngecek ini. Karena hasil penelitian terhadap hadis ini dalam kutubus sittah tidak ada dalam kitab hadis yang ke-6 memotong hanya sampai wa anna minal muslimin. Masih lanjut. Allahumma antal malik. Ya Allah, Engkaulah sang penguasa. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Anta rabbi, Engkaulah Tuhanku. Wa ana, sedangkan saya abduka, hambamu. Zolamtu nafsi, saya telah mendolimi diri sendiri. Wa taraktu bidambi, dan saya akui dosaku. Jadi dalam sholat itu sebenarnya pengakuan
Anda bisa menangis di depan Ka'bah, di depan pintu Musdalifah, Multazam, ya, Anda bisa menangis itu. Baca ini yang panjang, ya. Lanjutnya apa? Faghfirli dzunubi jami'a, maka ampunilah dosa-dosaku semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Selesai? Masih lanjut. Wahdini asradil akhlak, bimbing saya ke akhlak yang terbaik. Makanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan mungkar, bisa memperbaiki akhlak kita kalau kita baca dan paham maknanya. Wahdini asradil akhlak, bimbing saya ke akhlak yang baik. La yahdini asradil illa anta, karena tidak ada yang bisa membimbing ke akhlak yang baik kecuali hanya Engkau. Wasrif anni sayyi'ah, hindarkan saya dari perangai buruk, perangai curang, perangai korupsi, perangai. Ingat ya, dalam sebuah hadis ada orang yang Nabi SAW masuk, lihat sebentar lagi ada yang keluar dari tempat wudu, dia itu ahli surga. Ingat kisah itu? Ya. Kemudian setelah itu dia menenteng sendalnya. Biasa aja dia sholat setelah itu selesai dia pulang duluan, tidak sholat sunat segala. Kemudian setelah itu besoknya nanti ada lagi yang muncul orang itu lagi. Kemudian besoknya ada lagi yang muncul, nanti ahli surga dia orang itu lagi. Sampai penasaran Abdullah bin Amr bin As. Dia datang ke rumahnya orang ini. Dia punya amalan istimewa apa sehingga Nabi SAW pun mengatakan orang ini ahli surga. Dia datang ke tempat sahabat ini, kemudian saya sedang bertengkar dengan orang tua saya, boleh nggak saya menginap di rumah Anda? Oh silakan. Setelah dipersilakan itu, orang itu ya biasa. Kayaknya tidak ada amalan istimewa yang dia miliki. Dia sholat wajib sama, dia pokoknya melakukan hal-hal yang biasa. Ya, kemudian setelah itu sampai 3 hari, capek juga dia mengintip apa sih amalan istimewanya orang ini. Ternyata setelah itu dia mengaku, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan orang tua saya, bapak saya. Cuma pada saat Nabi SAW mengatakan ada ahli surga, siapakah gerangan? Ternyata Anda, dan itu muncul 3 kali. Sebenarnya apa amalan Anda sehingga Nabi SAW mengatakan Anda ahli surga? Bingung orang ini. Saya punya amalan apa ya? Nggak tahu. Ya. Kemudian setelah itu tidak ada barat, ya sudah. Karena sebenarnya biasa-biasa aja. Dan yang Anda lakukan kami pun lakukan. Setelah itu orang itu pergi. Abdullah dipanggil. Oh mungkin begini. Saya itu orang yang tidak pernah berbuat curang terhadap siapapun. Yang kedua, saya tidak pernah hasad dengan siapapun, dengki. Tahu hasadnya? Menginginkan kenikmatan yang diberikan Allah kepada saudaranya hilang dari dirinya, syukur pindah kepada dirinya sendiri. Itu hasad. Jahat orang ini. Tidak ada niatan sama sekali itu. Oh, kata Abdullah bin Amr bin As, ini yang membuat Anda menjadi ahli jannah. Jadi itu, ya. Nah, jadi apa namanya? Udah di Muhammadiyah itu menjadi orang ikhlas, banyak pikiran, tapi sudah kita sama-sama saja berjuang husnudun dengan apa yang diusulkan oleh teman kita. Ya. Nah, kemudian baca lagi Al-Baqarah 177. Coba dibuka lagi Qur'annya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Saya lanjut ke belakangnya. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi bukanlah yang namanya kebaikan itu kamu sujud menghadap ke timur dan ke barat. Tapi yang namanya kebaikan itu dan seterusnya menunaikan amanah, sedekah terhadap yang lain meskipun terhadap kemudian mereka itulah orang-orang yang benar apanya?
benar keimanannya, dan orang itulah yang benar-benar bertakwa. Jadi kalau misalnya saya tidak menyinggung pada saat ini untuk beriman, karena saya yakin Anda semua sudah beriman, ya. Cuman apakah iman kita sudah sodaqu, sudah benar-benar sebagaimana diharapkan oleh Allah? Wallahu a'lam. Kalau sudah sodaqu, sudah benar beriman, iman sejati, pasti otomatis dia bertakwa. Yang ketiga, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, baik secara individu maupun secara berjamaah dalam tenda organisasi Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Kita tidak punya keahlian yang bisa mencakup semuanya. Tapi apa keahlian kita? Kita bergabung dengan di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah tidak ada yang ngatur. Makanya kata Kiai Dahlan, yang mau jadi insinyur silahkan jadi insinyur, tapi kembalilah ke Muhammadiyah. Yang mau jadi guru silahkan jadi guru, tapi kembalilah ke Muhammadiyah. Di sini wajah kita berjuang bersama-sama. Keempat, memurnikan akidah dan ibadah sesuai dengan yang dituntutkan Allah dan Rasulnya. Tidak ada bid'ah dalam masalah ibadah. Nah, nanti ini haji nanti banyak kita lihat. Ada yang mengejar arba'in itu ya, kalau arba'in di Madinah itu hadisnya dhaif sudah. 45 derajat Celcius waktu itu 2019, alhamdulillah saya kabut dipanggil oleh Allah. Kemudian ada yang ibunya itu sudah muntah-muntah, dia share ibunya untuk ke Masjid Nabawi. Sakit ibunya, ya gara-gara ibu kita tidak bisa mengejar arba'in. Waduh, saya katakan, Bapak, hadis yang Bapak jadikan landasan itu hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Saya kira dari pembimbing haji Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman itu sudah menjelaskan hal ini. Jadi hati-hati, ya. Kemudian berakhlak mulia dengan menjadikan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Jujur, amanah, bisa dipercaya, menyenangkan, peduli, tawadhu, berani, hati-hati, sabar dan semacamnya. Itu yang menghiasi diri kita. Yang keenam, mengembangkan dan memajukan urusan muamalah duniawiah. Di sini Muhammadiyah punya gelar paham Islam berkemajuan. Jadi berkemajuan karena aslinya agama ini memang menginginkan kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak berubah nasib sebuah kaum hingga kaum itu sendiri yang berubah dirinya. Apa kita mau mengemis minta bantuan negara asing? Terus lebih bagus kita berupaya menjadi berdiri di bawah kaki sendiri, berorientasi ke masa depan. Al-Hasyr ayat 18, ya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang terjadi, jangan sampai sejarah yang meluluhlantahkan sebuah masyarakat bangsa itu kita ulangi kesalahannya sehingga kita jatuh ke dalam jurang yang paling dalam sehingga kita tidak bisa bangkit. Tapi ingat, tetap jaga keseimbangan dengan memperhatikan soal dunia dan tidak merusaknya. Wa bertaqi bima ata Allah ad-darul akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi keseimbangan, fokus utama kita akhirat. Tapi jangan sekali-kali melupakan urusan dunia. Ya, ini semua hanya bisa dilakukan dengan pendidikan yang seimbang. Makanya Muhammadiyah fokus pada pendidikan. Tidak ada negara yang merdeka dari penjajahan tanpa melalui pendidikan. Kalau hanya sekedar senjata, kita tidak bisa bersatu, Bapak Ibu. Kita mudah diadu domba oleh musuh. Makanya dengan pendidikan Muhammadiyah bisa menjawab, kita akhirnya bisa merdeka. Pendidikan apa? Pendidikan yang seimbang, menyeimbangkan antara unsur akal, unsur jasad, unsur spiritual, Muhammadiyah banget ini, dan unsur sosial. Ya, yang ketujuh, berdakwah yang mencerahkan, menggerakkan, memudahkan dan menggembirakan
mengatakan yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru, wa tatawwa wa la tahtalifatan. Ya, mudahkan, jangan dipersulit. Gembirakan, jangan ditakut-takuti. Dan rukun, jangan berselisih. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjuang untuk perdamaian, menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan. Ini saya kira Pak Untung tahu persis di mana saya mengambil ini. Ya, sifat Muhammadiyah. Ya, untuk apa sejahtera tapi kemudian keadilan itu tidak kita dapatkan? Tenang tapi keadilan tidak ada. Ketenangan itu muncul ketika keadilan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Yang kesembilan, mampu bekerja sama dengan golongan Islam dan golongan lain di luar Islam dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Untung juga menyinggung ini. Dan menurut keyakinan Muhammadiyah ke-10, sebagaimana disebutkan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, ini semua hanya bisa dilakukan dengan ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang berjuang dengan ketertiban organisasi. Betul ya? Organisasi adalah wadah kumpulan orang yang memiliki kesamaan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang sama secara bersama. Nah, Muhammadiyah ini adalah organisasi bukan milik pribadi, bukan milik perseorangan, tapi milik kita bersama dengan karakter person yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yakni menggapai ridho Allah. Disebutkan dalam panduan buku yang tebal dari Majelis Tabligh itu, dicetak itu Ustaz, nanti bisa dibaca lagi. Jika itu pribadi, maka pribadi menjadi pribadi yang diridhoi oleh Allah. Allah ridho dengan kita, itu yang penting. Jika itu keluarga, maka keluarga kita menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu lingkungan masyarakat, maka terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jika itu negeri dan bangsa, maka negeri dan bangsa yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Hidup orang beriman dan bertakwa adalah tujuan akhirnya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika itu organisasi seperti Muhammadiyah, maka harus mencari ridha Allah. Sepertinya nih ya, tujuan Muhammadiyah itu pernah ya Ustaz ya berbunyi sehingga tadi disinggung juga karena ada kepentingan politik asas tunggal ya, sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dikembalikan kepada teks aslinya yang dirumuskan sejak awal. Jadi jangan dikelola organisasi ini seperti milik sendiri, diputuskan sendiri dan dijalankan sendiri. Seperti masjid di sebagian tempat kita, yang azan itu, yang imam itu, jamaahnya itu. Sehingga pernah ada ustaz dari Kalimantan pas ke Gunung Kidul, tidak ada yang azan di masjid itu, ada masjidnya. Pas dia masuk di masjid itu apa yang terjadi? Dia lihat ada seekor anjing dalam masjid itu. Itu pada saat waktu zuhur, seharusnya sudah anjing, tapi tidak ada, yang ada malah anjing. Apa yang dikatakan ustaz ini? Mungkin nanti di surga yang paling berhak masuk surga di luar adalah anjing ini, karena dia lebih rajin ke masjid daripada yang membangun masjid itu sendiri. Ya, itu hati-hati. Maka salah satu kalau mau lihat majunya Muhammadiyah di suatu tempat, kalau masjidnya gayet dengan jamaah dan kegiatan-kegiatan jamaah yang lain. Jadi organisasi itu tidak boleh jalan sendiri.
Jadi gampangannya, ikuti prinsip dan aturan organisasi yang telah disepakati bersama. Dalam sifat Muhammadiyah nomor 3, saya ingatkan lagi disebutkan bersifat lapang dada, menerima perbedaan pendapat. Ini tambahan saja, luas pandangan, yakni banyak baca, banyak diskusi, dan banyak jalan-jalan. Iya, banyak jalan-jalan. Maaf, di Aceh itu pelarangan Masjid At-Taqwa sampai sekarang tidak boleh dibangun. Cagarnya sudah, saya pernah ke sana. Tahun lalu saya ke sana dan saya berniat untuk silaturahmi sama kiai yang melarang itu. Ya, saya berniat, tapi qadarullah beliau sakit. Ya kita doakan. Dan pada saat mau didirikan tetap tidak boleh. Sampai kapan? Sampai tidak ada batas waktunya. Saya katakan, undang orang ini jalan-jalan ke seluruh Indonesia melihat amal usaha Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah lahir sebelum Indonesia ini terbentuk. Justru Indonesia terbentuk karena adanya pendidikan Muhammadiyah. Harus diajak begitu, ya. Nah, supaya tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita juga bersifat korektif, jangan mudah menyalahkan orang lain. Tetapi ajaran kitanya tetap memegang teguh ajaran Islam. Tetap memegang teguh ajaran Islam. Jadi jangan begini, luas pandangan, lalu kemudian ajarannya dilecehkan, diam aja. Ya, agamanya dilecehkan, diam saja. Masjidnya direbut, diam saja. Ya, tidak boleh begitu. Ya, harus memegang teguh. Kemudian pikirannya boleh baca apa saja, tapi jangan sampai pada tataran liberal. Liberal itu sudah bebas tanpa ada aturan. Nah, kalau membaca ayat hanya wal takum minkum ummatun yad'una tanpa membaca ayat sebelumnya, ayat kafir 102. Halo. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, baca yang ini dulu sebelum wal takum. Karena wal takum itu sudah produk dari 102 ini. Bentuk ketakwaan kita supaya kita mati benar-benar dalam keadaan muslim, harus berpasrah diri, bertakwa kepada Allah secara total kapanpun dimanapun, karena maut bisa menjemput kita kapan saja. Apa wujudnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguh itu aturan kesepakatan. Kita sudah berkomitmen asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pegang teguh Quran dan hadis Nabi, jangan dilepas. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah dalam masalah ini. Baru kemudian walakum minkum. Jadi gitu cara bacanya. Sampai kemudian Ali Imran 110, kuntum khairal ummah, kamu menjadi umat yang terbaik. Ya, tapi ada syaratnya. Selama memfungsikan diri, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tapi wa tu'minuna billah, jangan dilepas. Amar ma'ruf nahi munkar tanpa punya dasar iman muspro, kebaikan kita tidak akan dicatat oleh Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, maka kita benar-benar menjadi orang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itulah yang menang. Ya, ada itu wa'anaba, kebun-kebun dan anggur, wa kawaiba atroba, teman sebaya, wa ka'san bihaq, gelas-gelas yang terisi penuh dengan minuman. La yasma'una biha lagwa wa la kadzaba. Tidak ada dusta dan omongan sia-sia di dalam surga itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kita masih suka ngomongin kejelekan orang lain tanpa memperbaiki, mengoreksi diri sendiri, jangan pernah mimpi masuk surga. Karena di surga itu tidak akan pernah kita dengar omongan bohong, hoax, dan sia-sia. Ingat, jempol kita ini bisa menyebabkan kita masuk surga, tapi sekaligus bisa menyebabkan kita masuk neraka. Maka kalau ada inja'akum fasiqun binaba'in, al-hujurat itu, jika datang berita yang dibawa oleh orang yang fasik, orang tahu
tidak takut sama Allah, fatabayyanu, teliti barang itu, berita itu. Kalau kamu tidak teliti, tusibu qauman bijahalah, kamu bisa menimpakan musibah terhadap orang yang tidak tahu apa-apa. Bukan kesalahan dia, kesalahan kita dalam menyeleksi berita. Ya, jadi kalau sudah sampai begitu, makanya Bapak Ibu, setelah Ramadan ini jangan pernah meninggalkan kajian tafsir Al-Quran dan syarah hadis. Disitulah Muhammadiyah dialirkan jiwa amar ma'ruf nahi munkar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.